Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral mustami'at rahimani wa rahimakunallah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran setiap pekan pada Ahad, setiap Ahad sore, dengan pembahasan tentang
Al-Khulasatu fi Fadailil A'mal, atau himpunan hadis-hadis atau ringkasan hadis-hadis tentang keutamaan amal soleh atau sahih fadilah amal, keutamaan beramal yang dinukilkan dari nas-nas yang sahih. Nah, kemarin atau pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang keutamaan tauhid, keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Naam, maka pada pertemuan ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan ikhlas dan taat kepada Allah dan Rasul. Ya, ini fadilah daripada ikhlas dan taat kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana kita telah tahu dan paham secara bersama bahwa ada dua syarat diterimanya amal, yakni amal seseorang, apakah itu puasa, apakah itu haji, apakah itu sholat, sedekah, berkorban, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila amalan itu terbangun di atas dua syarat atau terbentuk di atas dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan dalam makna beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa-apa yang tidak dibawa oleh beliau maka tidak dilakukan atau diamalkan meskipun manusia menganggapnya baik. Naam, itulah makna daripada mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang pertama ikhlas tentu mempunyai keutamaan-keutamaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan, yakni tidak disuruh, illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa, kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah yang demikian itu adalah agama yang lurus. Di sini sisi pendalilannya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meniatkan ibadah demi mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu ikhlas. Seorang yang melakukan suatu amalan dengan ikhlas, maka tidak ada tujuan lain dari amalan itu kecuali untuk mendapatkan balasan di sisi Allah. Itulah hakikatnya ikhlas. Apakah dia dipuji karenanya atau dicela karenanya, diberi penghargaan karenanya atau tidak diberi penghargaan karenanya, itu bukan urusan dia, tetapi urusan dia hanyalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang dilakukan olehnya dan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Itulah hakikatnya dia ikhlas. Sehingga dia tidak bermaksud dengan amalan itu untuk mencari dunia, popularitas, atau ingin terkenal, atau supaya dikatakan seorang alim, atau supaya dikatakan dia adalah orang yang berilmu, atau ahli ibadah, atau seorang pakar, atau yang lainnya. Tetapi dia beribadah kepada Allah semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, dan berpaling dari kesyirikan menuju keimanan. Berpaling dari kesyirikan menuju keimanan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Ini ikhlas. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang terkenal sekali, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal liimrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih
fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, kata Rasulullah. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya seorang diberikan balasan pahala oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia beramal untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Kalau dia beramal untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Maka ini niat, pentingnya niat. Lalu apa kata Rasulullah? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasul, niscaya dia akan hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya atau dia berhijrah untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau seorang wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu untuk apa atau akan sampai kepada apa yang dia tuju, yang dia niatkan. Perhatikan dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amal-amal itu tergantung dari niat. Lalu Rasulullah memberikan dua perumpamaan dalam satu amalan, yaitu amalan hijrah. Hijrah itu amalan besar. Hijrah itu secara umum maknanya berpindah dari suatu negeri yang penuh dengan kekafiran, kemaksiatan, kekufuran, kepada negeri yang penuh dengan keimanan demi menyelamatkan agama seseorang. Itulah hijrah pada asalnya. Nah, barang siapa yang melakukan amalan ini amalan besar, amalan besar. Berhijrah, orang rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, hanya semata-mata karena agama. Sebagaimana para sahabat ketika mereka hidup di Makkah, mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari kaum musyrikin. Mereka tidak bisa menjalankan agama dengan baik, terancam dan seterusnya. Lalu mereka rela meninggalkan kota Makkah, tempat kelahiran mereka, tanah air mereka. Mereka tinggalkan harta mereka, saudara-saudara mereka, mereka tinggalkan. Lalu apa? Mereka pergi ke Madinah. Yang di Madinah tidak ada saudara-saudara mereka senasab, tidak ada. Hanya saudara seiman. Datang ke Madinah tidak bawa harta benda, datang ke Madinah tidak bawa kekayaan, datang ke Madinah negeri yang asing bagi mereka, tapi mereka rela datang. Kenapa? Karena supaya mereka bisa menjalankan agama dengan baik. Tentu ini berat, amalan yang besar. Tapi amalan yang besar ini kata Rasulullah, kalau seseorang melakukannya dengan ikhlas semata-mata untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dan amalan itu memang untuk Allah dan Rasul.
Tapi kalau amalan yang besar ini, amalan yang penuh dengan pengorbanan, amalan yang dilakukan dengan susah payah, amalan yang nilainya luar biasa besar kedudukannya dalam agama. Tapi kalau seseorang melakukannya itu dengan niat supaya dia bisa mendapatkan dunia atau unsur-unsur yang lainnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Di sini niat ikhlas itu penting sekali. Seorang yang menuntut ilmu tujuannya bukan untuk rame-rame, tapi sebenar-benar dia datang belajar ilmu agama supaya dia bisa pintar, dia bisa tahu mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Lalu dia menjaga dirinya darinya, dia beramal dengannya, tujuannya supaya dia selamat di akhirat dari adab Allah. Ikhlas. Kalau yang demikian seseorang dia melakukan amalan apa saja termasuk amalan menuntut ilmu, dia lakukan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Tapi kalau orang yang melakukan suatu amalan karena dunia atau karena unsur-unsur yang lainnya, ada orang beramal juga untuk dunia ya. Ada orang sholat katanya supaya rizkinya lancar. Nanti kalau ternyata dia sholat tapi dia masih punya utang, dia bilang Cingua saja tidak sholat kaya. Misalnya, Kiki tidak pernah sholat saja kaya. Akhirnya dia berhenti. Karena sholatnya untuk mendapatkan dunia, padahal bukan itu. Sholat itu bukan itu. Sholat itu adalah untuk mendapatkan, menunaikan kewajibannya dalam rangka taat kepada perintah Allah. Dan tentu tujuan utama dengan melakukan ketaatan itu adalah supaya Allah memberikan dia ganjaran pahala atas amalan yang dia berikan. Lalu dengan amalan itu semoga Allah menyelamatkan dia dari adabnya dan memasukkan dia ke dalam rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu juga begitu, bukan karena berbondong-bondong orang banyak rame-rame lalu dia juga nimbrung. Tapi kalau orang ndak banyak, dia juga malah ndak semangat. Itu namanya bukan menuntut ilmu, tapi piknik, camping. Orang camping itu mau gaya-gaya, banyak-banyak biar rame. Tidak demikian. Ikhlas, niat itu ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian. Jadi apa? Niat-niat kalian dan amal-amal kalian. Yakni melihat kepada keikhlasan kalian dan benar apa tidak amalan yang kalian lakukan. Jadi bukan hanya sekedar hati, tapi juga amalan. Ada orang katakan, saya tidak perlu, saya biar tidak sholat, yang penting saya niatnya baik, hati saya baik, bantu orang, tidak pernah nyakitin orang lain, walaupun tidak sholat, itu lebih baik. Ini batil, ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya melihat kepada baiknya hati seseorang, tetapi Allah juga melihat kepada amalan.
Bahkan amalan yang dilakukan itu benar atau tidak, sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak, dan seterusnya. Bahkan lagi-lagi hadis ini adalah motivasi untuk seseorang itu ikhlas dalam beramal. Tentu dia punya keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan-keutamaan ikhlas itu adalah pertama, merupakan syarat diterimanya amal. Merupakan syarat diterimanya amal. Sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niat. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah, Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Maka disitulah amalan mempunyai keutamaan yang besar. Yang paling utama adalah syarat, merupakan syarat diterimanya amal. Yang kedua, faedah atau fadilah daripada ikhlas itu adalah balasan kepada orang yang beramal sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya, ini balasan pahala ya. Allah memberikan pahala besar dan kecilnya. Pahala kepada seseorang itu sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Semakin ikhlas dia dalam beribadah kepada Allah, maka semakin besar nilainya di sisi Allah. Maka kadang-kadang ada amalan itu nilainya kecil, tapi karena saking ikhlasnya dia, maka amalan itu nilainya menjadi besar. Ada orang infak, tapi cuma infaknya 5.000, ikhlas. Dibandingkan ada juga orang infaknya 5 juta, tapi diikuti dengan riya. Supaya dikatakan dermawan, dikatakan orang kaya, dan seterusnya. Maka apa? Amalan infak yang besar itu nilainya kecil karena riya, bahkan tidak dapat apa-apa. Tapi amalan infak yang nilainya kecil cuma 5.000 rupiah, bisa nilainya menjadi besar karena dia ikhlas. Jadi balasan terhadap orang yang beramal itu sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak banyak mengeluh, karena dia bukan butuh pujian penghargaan dari manusia, enggak. Yang dia butuh itu adalah balasan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati orang yang ikhlas ketika beramal. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati orang yang ikhlas ketika beramal. 6. Inilah keutamaan daripada ikhlas. Di samping keikhlasan itu mempunyai keutamaan atau fadilah yang sangat banyak sekali. 6. Kemudian yang kedua adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Di mana ketaatan dan kepada Allah dan Rasul adalah merupakan syarat yang kedua diterimanya amal seseorang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat ayat yang ke-17, "Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar
Wa may yatawalla yu'adzibhu adaban alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Wa man yatawalla, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari ketaatan kepada Rasul, yu'adzibhu adaban alima, niscaya dia akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Nah, perhatikan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dua hal kepada kita, dan juga dua hal ini, hal yang pertama merupakan motivasi, yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasul dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yang mana surga itu penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah mengalir di bawah sungai, di bawah surga itu sungai-sungai. Coba bayangkan kita pernah tinggal atau kita berada di suatu daerah. Daerah itu sejuk, penuh pepohonan, dan kita tinggal di sebuah rumah, lalu di bawah rumah itu jernih. Betapa indahnya. Dan tentu keindahan surga jauh lebih daripada itu. Wa man yatawalla, barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, yu'adzibhu adaban alima, maka dia akan diadab oleh Allah dengan adab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Juga adalah targhib, motivasi, dan hasil daripada ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sedangkan apa kata Allah? Wa dzalika fawzul 'azim. Mereka kekal di khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu, dan wadzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Masuk surga dan kekal di dalam surga. Nah, orang yang masuk surga memang tidak pernah keluar lagi dari surga ya. Kalau orang yang masuk neraka bisa dia keluar lagi dari neraka kalau dia seorang mukmin, seorang Islam. Tapi dia masuk neraka karena dosa-dosa yang dia lakukan, maka nanti dia akan dikeluarkan juga dari neraka apabila dia sudah dihukum di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia. Tapi kalau orang yang masuk surga, dia kekal, karena dia tidak akan pernah berpindah dari surga ke neraka, tidak, kekal abadi dalam neraka, dalam surga. Dan itulah kemenangan yang besar. Ada kemenangan apa lagi yang lebih besar daripada selamat dari adab Allah dan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah? Itu tidak bisa disebutkan lagi, tidak pernah dibayangkan oleh mata, tidak pernah terbersit dalam pikiran dan perasaan seseorang. Apabila seseorang pernah membayangkan tentang indahnya sesuatu, maka surga jauh lebih indah dari itu.
Apabila seseorang pernah terbersit dalam hatinya tentang keindahan dan kemewahan sesuatu, maka surga jauh lebih indah dan lebih mewah daripada itu. Buah daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Siapa yang enggan untuk masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku maka dia itulah yang enggan masuk surga. Ketaatan kepada Rasul di sini artinya apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan membenarkan semua yang dibawa olehnya. Begitu pula durhaka kepada Rasul artinya apa? Menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak patuh kepada perintah atau larangannya. Itu namanya durhaka kepada Rasul. Jadi kalau ada orang dia beribadah kepada Allah, dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, menyelisihi petunjuk Rasulullah, maka itu namanya durhaka kepada Rasulullah. Walaupun dia maksudkan untuk apa? Ibadah. Karena yang namanya taat kepada Rasulullah itu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga kalau ada orang beribadah kepada Allah, siapapun dia, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang tidak dibawa oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diajar oleh Rasulullah, maka itu berarti dia terhitung sebagai bermaksiat kepada Rasulullah, durhaka kepada Rasulullah. Jadi yang namanya durhaka kepada Rasulullah itu bukan pencuri saja, bukan peminum minuman khamar, bukan hanya itu, bukan makan riba saja, bukan. Tapi yang dikategorikan durhaka kepada Rasulullah itu juga adalah apabila seseorang beribadah kepada Allah tidak berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah agama namanya bid'ah atau muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia, perkara yang dikarang-karang oleh manusia. Maka di sini
Ada beberapa keutamaan tentang taat kepada Allah dan Rasul ini. Yang pertama, di antara fadilah daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Tentu lawannya ya, durhaka kepada Allah dan Rasul ya dimasukkan ke dalam neraka. Itulah fadilahnya. Keutamaan daripada durhaka kepada Allah dan Rasul itu adalah masuk neraka. Itu keutamaannya. Dan betapa malangnya orang yang mendapatkan keutamaan demikian. Itu namanya kerugian, khasarah. Tapi keutamaan orang yang taat kepada Allah dan Rasul adalah dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan apa itu taat? Ya taat itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Atau definisi lebih lengkapnya juga sudah pernah kita bahas atau sudah kita sebutkan dalam kajian di hari Jumat tentang definisi takwa dan hakikat daripada takwa. Yang kedua, fadilah, keutamaan daripada taat kepada Allah dan Rasul adalah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia mendapatkan hal-hal yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya, dan akan kami berikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Di dunia mendapatkan keamanan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kehidupan yang baik, itu di dunia. Sebagaimana Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman atau dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Di akhirat tentu keberuntungan yang besar, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Dan kenikmatan surga itu tidak pernah berakhir, tidak pernah. Melainkan dari hari ke hari itu semakin bertambah saja kenikmatannya. Dan manusia di surga itu tidak tua-tua, muda saja. Jadi jangan khawatir tua kalau di surga. Sampai-sampai suatu ketika ada seorang nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta Rasulullah supaya berdoa kepadanya kalau bisa dia juga masuk surga. Apa kata Rasulullah? Di surga tidak ada nenek-nenek, tidak ada orang tua. Maka orang ini menangis karena dia sudah jadi nenek-nenek di dunia, sudah tua.
Pikirnya dia kalau sudah tua jadi nenek-nenek di surga, tidak ada nenek-nenek, berarti dia tidak bisa masuk surga. Menangis sedih. Rasulullah senyum. Kemudian Rasulullah katakan, ya Anda masuk surga, tapi nanti di surga itu berubah jadi muda. Karena di surga tidak ada nenek-nenek. Maka dari tadinya menangis sedih berubah jadi bahagia. Fadilah, keutamaan daripada takwa kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul berarti orang itu enggan masuk surga. Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul berarti orang itu apa? Enggan masuk surga. Ya karena jalan masuk surga adalah taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, berarti dia enggan masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Demikian ma'asyiral mustami'at, para muslimah, pada kajian kesempatan yang mubarakah ini, demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, karena dengan seseorang dia mengetahui keutamaan-keutamaan dari sebuah amalan, maka dia akan termotivasi untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Ketika seseorang mengetahui keutamaan daripada tauhid, maka dia selalu berusaha untuk menegakkan tauhid dalam kehidupannya dengan sebenar-benarnya. Termotivasi untuk itu. Begitu pula ketika seorang mengetahui keutamaan ikhlas dalam beramal, dia selalu menjaga dirinya, menjaga amalannya. Setiap kali dia beramal kepada Allah, dia menjaga amalan itu dari hal-hal yang bisa membawa dia kepada tidak ikhlas. Dia termotivasi untuk ikhlas dalam beramal, karena dia tahu keutamaan-keutamaan daripada ikhlas itu. Begitu pula ketika seseorang dia tahu keutamaan daripada menaati Allah dan Rasul, maka dia selalu termotivasi untuk taat kepada Allah dan Rasul, supaya dia bisa mendapatkan keutamaan yang dia ketahui itu. Sama dengan seseorang yang berdagang. Ketika dia tahu bahwa ada keuntungan yang besar dalam sebuah perdagangan, maka dia akan termotivasi dengan semangat melakukan perdagangan tersebut. Nah, demikian ma'asyiral mustami'at, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.